3 tahun yang lalu aku dapat kesempatan untuk ngebikinin sebuah video musik animasi untuk sebuah band di Amerika Serikat. Let's talk about that. Assalamualaikum semuanya, aku Salman dan aku adalah seorang freelance 2D animator. Aku mulai bekerja sebagai seorang freelance sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu 2020 awal. Dan beberapa bulan setelah aku mulai pekerjaanku sebagai seorang freelance, aku dihubungi sebuah band di Amerika Serikat. Dan mereka minta aku untuk ngebikinin sebuah video musik animasi untuk lagu mereka yang ketika itu mau rilis. Nama band ini adalah Every Other Year, dan lagu yang mau mereka rilis ketika itu berjudul Liar. Band ini terdiri atas 5 orang. Yang pertama adalah Matt di drum, kemudian Dylan di bass gitar, kemudian Michael di gitar, vokal sama keyboard, piano, kemudian Jordan di gitar dan vokal. Jadi mereka pertama kali ngontak aku yaitu lewat Fiverr. Yang ngontak aku adalah si Matt yang di drum, dan dia nanya aku apakah aku bisa ngebikin mereka video klip musik animasi. Awalnya aku agak ragu-ragu ketika ditawarin project ini, karena aku belum terlalu banyak pengalaman, aku belum terlalu banyak project yang aku udah kerjakan. Tapi karena menurutku lagunya keren banget dan aku dapat vibe dari musik mereka, aku suka banget dengerin musik mereka, dan akhirnya aku memutuskan untuk nerima tawaran untuk ngebikinin video musik untuk mereka. Karena ini salah satu project pertama aku ketika aku mulai nge-freelance, aku banyak banget dapat pelajaran-pelajaran penting, pengalaman-pengalaman berharga dari aku mengerjakan video ini. Dan hari ini aku pengen sharing ke kalian, aku pengen ceritain proses gimana aku ngerjain video ini dan pelajaran-pelajaran penting apa yang aku dapatkan dari project ini. Oh ya, perlu take note juga, aku sendiri nggak punya background pendidikan formal animasi. Aku nggak pernah masuk sekolah animasi, aku nggak pernah kuliah di bidang animasi. Jadi aku semuanya murni berdasarkan pengalamanku, dan aku belajar animasi pun otodidak. Jadi semua yang bakal aku jelasin nanti itu akan berdasarkan pengalamanku dan pengamalanku selama menjadi seorang freelance 2D animator. Oleh karena itu juga, komen akan terbuka untuk diskusi kita. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lebih atau pengetahuan lebih, nanti kalian bisa sharing di komen, nanti kita diskusi di situ. Without further ado, let's jump to the video. Yang pertama adalah brainstorming. Apa itu brainstorming? Jadi basically kita diskusi gimana nanti video musiknya, story flow-nya seperti apa, kemudian style art-nya seperti apa. Ini penting banget bagi kita yang punya klien, karena kita harus ngerti konsep apa yang mau diinginkan sama klien kita. Mungkin dia punya preferensi, mungkin dia punya art style yang mereka pengen buat, atau cerita yang mereka pengen sampaikan, supaya nanti animasinya itu sesuai sama harapan klien kita. Dalam project ini, si BHPN sudah punya konsep, sudah punya skrip yang mau mereka eksekusi, tapi karena mereka masih ngebuka pintu diskusi, pintu masukan dari aku ke mereka, basically aku ngasih beberapa suggestion, aku ngasih beberapa saran, dan kemudian aku reconstruct lagi skripnya, dan hasilnya aku kasihin ke mereka. Dan alhamdulillah mereka senang, mereka suka sama konsep yang aku tawarkan. Sebenarnya nggak terlalu ngubah banyak, mungkin ada beberapa dari storyline yang aku ubah-ubah dikit, tapi konsepnya kurang lebih masih sama. Jadi cerita yang mau mereka bikin ini adalah tiap dari anggota band ini mereka punya kayak evil counterpart gitu lah, kayak doppelganger tapi jahatnya gitu. Dan mereka tiap-tiap dari individu ini, tiap-tiap anggota band ini berusaha menghancurkan sisi jahatnya mereka gitu. Ini juga senada sama lagu mereka yang judulnya Liar, yang artinya pembohong, yaitu mereka punya dua sisi yang baik sama sisi yang jahat, dan mereka berusaha menghancurkan sisi jahat dari mereka sendiri. Dan genre yang mau diusung sendiri adalah action, jadi banyak fightingnya, banyak ya actionnya, atau sendiri actionnya. Aku suka banget sama idenya, dan aku memutuskan untuk keep ide itu dan ngerubah sedikit di storyline-nya aja, tapi konsep overallnya masih sama. Dan seperti yang aku bilang tadi, alhamdulillah mereka suka, dan kita proses dengan apa yang aku saranin ke mereka. Klien itu pada umumnya open sama masukan, sama kalau kita punya saran atau masukan ke project yang bakal kita kerjain ini, kecuali kalau mereka misalnya punya tim kreatif sendiri ya, jadi kita udah nggak ikut-ikutan sama conceptingnya, kita cuma eksekusi aja.
Tapi kalau mereka nggak ada, as long kita tahu preferensi mereka, pesan apa yang mereka mau sampaikan di video musik tersebut, asal kita tahu itu, insya Allah mereka nggak masalah. Tapi biasanya kita sebagai seniman ini punya ego ya, punya artis ego gitu. Dan kadang-kadang ini yang menghambat. Kalau kita nggak tahan itu, kita nggak berusaha ngalah sama klien, itu bisa merusak project. Karena ya sekali lagi ini kan projectnya klien gitu kan. Klien datang kita yang eksekusi. Jadi kita ngasih masukan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ke sama masukan kita. Kita kayak, wah kita pengennya gini, harus gini. padahal yang punya project ini klien gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Kecuali ini project kita sendiri ya, itu nggak apa-apa. Dan penting juga kita untuk mengkonsiderasi budget dari klien berapa. Karena kalau budgetnya nggak terlalu banyak atau mungkin budgetnya cukupnya untuk konsep yang sederhana, maka kita nggak bisa bikin konsep yang terlalu rumit. Karena kalau kita mau bangun istana, kita mau bangun rumah yang 2 tingkat, kita nggak bisa pakai budget rumah yang 1 tingkat, ya kan? Setelah proses brainstorming selesai, budget sudah sepakat, konsep sudah setuju semua, dan nggak ada revisi di konsepnya, maka kita masuk ke step selanjutnya, yaitu pre-production atau pre-produksi. Apa itu pre-production? Basically kita nyiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai produksi. Untuk pre-production sendiri sih setauku tiap-tiap produksi itu punya model pre-productionnya masing-masing. Ada yang meletakkan brainstorming itu bagian dari pre-production, ada yang kayak aku enggak. Jadi brainstorming, concepting sendiri, nanti kalau udah fix baru kita pre-production. Apa aja yang harus dibikin ketika pre-production? Kalau di produksi animasi ini sebenarnya ada kurang lebih 4 yang perlu disiapkan ketika pre-production. Yang pertama script, yang kedua storyboard, yang ketiga animatic, dan yang keempat ini adalah karakter dan environmental design. Kalau kita pengen menghabiskan waktu yang lebih efisien dan lebih efektif ketika produksi, maka kita benar-benar harus matangkan pre-production ini. Dan kita boleh pakai waktu sebanyak yang kita mau ketika pre-production. Jadi makin lama pre-productionnya, biasanya waktu produksinya makin lebih cepat atau makin lebih efisien. Step-step yang aku sebutin tadi dari script, storyboard, animatic, kemudian desain, itu nggak selalunya linear ya. Jadi ada beberapa step yang bisa dikerjakan bebarengan, misalnya script sama karakter desain, atau mungkin storyboard sama karakter desain bisa dikerjakan bebarengan, tinggal dibagi tugas saja. Tapi ada juga yang harus dikerjakan satu-satu, misalnya kayak storyboard. Kita harus punya script dulu, baru setelah itu kita bikin storyboard, baru setelah itu kita bikin animatic. Dan step-step tadi itu nggak paten ya, dan mungkin di beberapa produksi ada tambahan, mungkin ada yang dikurangi, tergantung kebutuhannya. Maka penting bagi kita untuk memastikan kalau semua aspek yang kita perlukan itu sudah ke-cover. Jangan sampai ada satu step yang ketinggalan atau nggak direncanakan gitu, belum direncanakan atau belum di-planning. Pre-production untuk project ini sendiri seperti apa? Kalau aku sendiri kemarin itu aku ngebikin script pertama, karena aku nggak punya pengalaman dan aku belum bisa bikin skrip yang proper kayak skrip film gitu. Aku bikin formatku sendiri, jadi aku bikin dalam bentuk tabel gitu, kemudian aku masukkan sequence-nya. Karena ini musik video, maka sequence-nya itu per chapter tiap-tiap lagunya. Jadi kayak misalnya verse, kemudian pre-chorus, kemudian atau mungkin intro dulu, verse, pre-chorus, chorus, verse 2, pre-chorus 2, chorus 2, bridge, chorus 3, misalnya gitu kan kalau lagu kan. Jadi aku bentuk dalam bentuk tabel seperti itu, kemudian tiap chapternya itu ceritanya seperti apa gitu. Dan karena nggak ada dialog juga, jadi ya aku cuman tulis eventnya apa aja gitu. Setelah skrip jadi, aku bikin storyboard. Untuk storyboard ini aku bikinnya pakai Procreate di iPad. Jadi lumayan agak manual karena aku nggak punya storyboard pro. Biasanya kalau film-film gitu kan pakai storyboard pro. Aku belum punya software itu dan aku belum tahu cara makainya. Jadi lebih manual. Jadi aku kotak-kotakin sendiri. Aku bikin sequence-nya per eventnya itu aku gambarkan di situ. Aku bikin layoutnya, aku bikin stagingnya seperti apa itu di storyboard itu. Kemudian adegan-adegan di script sama di storyboard ini harus dibuat sesuai moodnya, itu harus fitting sama lagunya. Kalau di sini momennya ketika verse gitu, adegannya agak lambat, pacingnya agak pelan gitu. Lalu ketika udah mulai ada masuk ke pre-chorus gitu, karena temponya mulai agak cepet, pacingnya agak cepet, mulailah masuk scene berantem, mulai masuk scene loncat-loncat, lari-lari, mukul-mukul, itu baru masuk ketika itu. Nah, nanti ketika udah masuk ke chorus, berantemnya udah mulai agak final gitu.
Setelah itu adalah animatic. Jadi animatic ini sebenarnya kayak storyboard tapi lebih bergerak. Jadi visualnya lebih kelihatan, lebih ada motionnya. Kalau misalnya storyboard kan dia lebih kayak thumbnail aja kan gitu. Jadi gambar-gambar still image yang ini susunan adegannya nanti kayak gini, setelah itu seperti ini, satu seperti ini. Nah kalau di animatic itu sudah mulai ada gerakannya. Jadi misalnya kalau di storyboard cuma nanti kameranya dari sini pindah ke sini. Kalau di animatic itu kameranya udah gerak. Jadi udah kelihatan gerakannya nanti bakal seperti apa gitu. Cuman memang nggak sedetail ketika nanti animasi. Tapi itu nanti jadi panduan penting untuk animatornya ngebikinin animasi itu. Yang terakhir aku bikin adalah karakter design. Jadi untuk karakter desain ini lumayan menarik karena di konsepnya itu aku ngebikinin mereka itu seperti punya counterpart masa lalu juga. Tiap-tiap dari mereka ini punya senjata masing-masing dan senjata mereka itu berdasarkan dari masa lalu mereka. Yang misalnya kayak si Matt itu dulu dia aku jadikan kayak tentara Romawi gitu. Sparta gitu. Kemudian si Michael aku jadikan dia kayak samurai. Kemudian si Dylan aku jadikan dia kayak blacksmith gitu. Terus yang si Jordan aku jadikan dia semacam assassin gitu. Jadi senjatanya menyesuaikan. Michael bawa katana, kemudian si Dylan dia bawa palu gitu kan, bawa palu gede gitu. Kemudian si Jordan dia bawa dagger, bawa pisau kecil gitu. Kemudian si Matt dia bawa perisai sama tombak gitu kan, kayak prajurit Sparta gitu. Jadi meskipun aku udah rancang sedemikian rupa, ada aja sesuatu yang kurang gitu, yang kemudian jadi bahan evaluasi untuk produksiku ke depannya. Dalam pre-production ini sendiri ada beberapa evaluasi yang aku ambil. Yang pertama itu adalah aku nggak bikin shot atau cut list gitu, shot list. Ya. Sebenarnya dari storyboard itu nanti kita bisa tahu jumlah shotnya berapa, jumlah cutnya berapa nanti yang bakal kita bikin. Karena kalau dalam produksi animasi itu kita harus tahu di awal banget. Karena memproduksi satu shot, satu cut aja itu perlu waktu yang lama. Karena kita gambar satu-satu gitu kan. Beda sama live action. Kalau live action kita shotnya tinggal syuting aja. Yang meskipun tetap ribet ya karena harus nyiapkan set, harus nyiapkan kostum, makeup dan lain-lain gitu. Tapi relatif lebih bisa diridu gitu. Dengan kalau animasi itu ngeridu itu makan waktu banget dan makan tenaga banget gitu. Jadi sebisa mungkin shot sama cutnya itu benar-benar di list, kita udah tahu kita mau bikin berapa shot. Karena nanti itu bakal pengaruh sama budgetnya juga. Kalau kita misalnya shotnya banyak, otomatis kita nanti frame-nya lebih banyak juga dan anggaran yang harus kita keluarkan juga lebih banyak. Dan FYI juga, cut atau shortlist ini kita bisa bikin sembari kita bikin animatic gitu. Jadi dari storyboard itu kita sudah bisa tahu jumlah shot atau cut yang bakal kita bikin berapa. Jadi kita udah bisa susun gitu. Nah karena aku nggak punya shot atau cut list ini, ada berapa shot yang ketinggalan yang aku nggak bikin karena jumlah cut yang ada, jumlah shot yang ada ini kira-kira sekitar 90-an kalau seingatku dari storyboard itu. Karena saking banyaknya dan aku single fighter sendiri, aku animasiin sendiri, aku nggak nge-track udah berapa shot yang aku bikin. Dan ketika aku masuk ke komposisi, ketika aku edit videonya, ternyata ada cut yang ketinggalan yang belum aku bikin gitu. Jadi ini penting banget kita bikin checklist shotnya itu. Yang kedua, storyboard sama animatic yang aku bikin ini kurang detail. Jadi gerakan-gerakannya masih banyak yang ambigu, masih banyak yang cuman sekedar kayak potongan satu scene ini. Dan di animatiknya aku nggak detailkan gitu. Jadi aku nggak buat, kalau bahasanya nggak dikoreografikan gitu, nggak didirect gerakannya dari sini kemana gitu. Ini fatal banget, terutama karena aku banyak adegan berantemnya. Jadi kalau adegan berantem itu harus dikoreografi ya, harus diatur. Ini setelah mukul ke kiri, misalnya punch kiri, punch kanan, flying kick gitu, gimana itu harus di planning banget. Kalau enggak nanti bakal lama di proses animasinya gitu. Jadi karena di pre-productionnya ini aku nggak detailkan, di animatiknya ini aku nggak detailkan, proses bikin animasinya nanti bakal lama banget karena aku harus memikirkan lagi ini gerakannya seperti apa, ini gerakannya seperti apa gitu. Jadi untuk makan ini dalam waktu berapa lama gitu, dalam satu cut itu durasi misalnya berapa sekian detik gitu. Ini gerakannya harus apa aja gitu, terus timingnya seperti apa itu. Karena ini aku bikin sendiri mungkin jadi lebih sesuai sama visionku ya, sama apa yang aku bayangin. Tapi kalau misalnya ini kerja tim, wah ini repot. Karena nanti animatornya yang kita minta untuk bikinin cut itu, dia akan kesulitan ngebayangin nanti gerakannya seperti apa.
Belum kalau misalnya dalam satu sequence pertarungan itu dia dibagi lagi beberapa cut, itu makan pusing lagi karena tiap cut tuh harus berkesinambungan semua gerakannya. Dan kalau kita nggak detailkan itu di animatik, nah itu repot banget nanti. Yang ketiga, aku nggak ngasih color code di karakter desainnya. Ini sebenarnya nggak terlalu merepotkan, tapi tetap evaluasi lah ya. Jadi namanya karakter desain itu juga harus detail, sama kayak animatik tadi. Detailnya itu terutama di warna, karena kalau kita ekspor karakter desain itu dalam JPEG atau dalam PNG, itu kadang-kadang warnanya bisa terdistorsi gitu ya. Jadi warnanya kadang-kadang bisa berubah, dan makanya penting banget kita untuk naruh color code-nya di situ supaya nanti si animatornya kalau kurang yakin bisa pastikan lagi pakai code yang ada di tiap-tiap warna dari karakter desainnya itu. Dan aku nggak kasih, itu jadinya ada beberapa karakter yang warnanya ini agak beda sama yang harusnya gitu, dan kadang-kadang warnanya nggak berubah dikit. Cuman memang nggak terlalu kelihatan sih, apalagi kalau animasinya ini pacingnya cepet gitu ya, kayak fighting gitu ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya pacingnya lambat, bisa jadi kelihatan banget. Dan yang terakhir, ini yang paling parah banget, aku nggak bikin background design. Jadi aku nggak siapkan nanti backgroundnya bakal seperti apa gitu. Idenya udah ada, cuman aku belum desain. Dan ini nanti bagaimana proses aku bikin backgroundnya bakal aku jelasin nanti di produksi. Halo semuanya, aku Salman dari masa depan. Aku sekarang lagi ngedit video ini dan aku lihat ternyata videonya lumayan panjang. Jadi aku putuskan untuk ngebagi video ini jadi 2 bagian. Di part pertama tadi kita udah bahas tentang brainstorming dan pre-production. Maka di part selanjutnya kita akan bahas tentang production, post-production, dan juga evaluasi project ini secara umum. Terima kasih udah nonton dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.